dulu Kak Aan ambil itu Kak. Satang sih. Baik, ini perjalanan kami mulai dari tadi kami bergerak sekitar 3 jam menempuh jalan air sungai yang ada. Kami menempuh sekitar 2,5 jam. Sekarang sudah berada di tengah-tengah Eceng Gondok dan perahu ini tidak bisa bergerak kembali karena terjebak di Eceng Gondok. Ini salah satu kendala. Kami menuju titik kebakaran hutan dan lahan yang ada di Cintajaya. Kemana? Nah, posisi kebakaran biasanya berada di tengah-tengah hutan. Apabila kita sudah tembus ke titik, terkadang di titik tersebut tidak ada sumber air. Ini yang mengakibatkan kita kesulitan. Makanya kita selalu survei dulu, kita lihat setelah kita survei apa yang bisa kita perdayakan. Apakah kita harus menggunakan mesin ataukah harus membawa alat gendong untuk memadamkan api. Jadi ini yang sering terjadi. Terkadang tidak tembus sampai ke titik api. Sampai hari ini kita tidak tembus, kita akan coba lagi. Mungkin besok pagi kita coba melalui darat, melalui jalan memutar ke daerah Pademangan Timur. Oke. Kalau kita lihat kejadian-kejadian ini, mari kita analisa ini bencana atau bukan. Kalau ini bencana itu dari Tuhan, datang tiap tahun, berarti ada yang salah pada kehidupan kita sendiri. Mari kita introspeksi diri, ada apa dalam kehidupan kita selalu diberikan bencana tiap tahun. Dalam analisa saya, yang paling marak di wilayah kita sini yaitu narkoba. Ini adalah peringatan dari Tuhan, karena kebakaran hutan dan lahan ini tidak seluruhnya karena ulah manusia. Memang 99% itu adalah terbakar atau dibakar, baik sengaja maupun tidak sengaja ataupun kelalaian. Tapi 1%-nya itu karena alam. Saya menemukan beberapa titik di daerah gambut di mana pada suhu tertentu di atas 38 derajat, daerah gambut yang punya rongga tertiup oleh angin, pusaran angin tersebut menggesekkan selabut gambut sehingga menimbulkan asap. Itu yang pernah terjadi dan saya lihat di daerah Penyandingan, Kecamatan Panggala Lampam, Kabupaten Oki. Nah, ada satu kejadian demikian. Walaupun memang tidak semua seperti itu, mayoritas memang terbakar. Nah, terbakar ini lebih banyak di daerah-daerah yang tidak bertuan. Maksudnya daerah-daerah sengketa, daerah-daerah yang tengah hutan. Terkadang kita berpikir siapa yang membakar? Ini yang kita cari. Apa modusnya? Di Sungai Bungin kami menganalisa ada orang yang mencari kayu dengan membuang, kemungkinan kelalaian dia membuang puntung rokoknya. Karena di situ kita tes, puntung rokok kita buang, dalam waktu tidak nyampe 5 menit sudah terjadi kebakaran, asap udah muncul. Nah, bisa jadi itu karena kelalaian orang mencari kayu yang terpendam, atau dengan orang-orang yang mencari ikan, itu kelalaian. Kemudian ada juga yang sengaja dibakar karena buka lahan. Ada sengaja dibakar karena dia pengen mendirikan rumah. Itu terjadi di daerah Air Sugian dan di daerah Jejawi. Mayoritas di daerah-daerah yang parah terbakar, baik di Tulung Selapan, Cengal,
maupun Padamaran, ini daerah-daerah yang tengah hutan. Kita aja tadi udah kita coba berjalan dari siang, mulai pakai kendaraan roda 2, roda 4, roda 2 sampai naik perahu. Ternyata belum sampai kita ke titik kebakaran. Ini satu hal yang jadi kendala kami, bahwa terbakar itu di daerah-daerah yang sangat sulit terjangkau. Dan harapannya memang kita selalu meminta bantuan heli. Bantuan heli sendiri itu secara efektif dan efektivitasnya di dalam efisiensinya di dalam memadamkan api di daerah gambut tidak bisa secara efisien, karena air yang ditumpahkan oleh heli hanya bisa di permukaan, sementara bara api ada di bawah permukaan tanah, sehingga tidak signifikan untuk memadamkan api. Tetaplah satuan tugas darat gabungan baik TNI, Polri, Manggala-Agni, BPBD dengan masyarakat itu yang paling efektif memadamkan api di daerah gambut. Kalau kita lihat komposisinya saat ini antara yang terbakar dengan kemampuan pasukan ini tidak seimbang. Terkadang pasukan Organ Komering Ilir, Satreskrim Polres Oki sudah menangkap 12 tersangka di 8 tempat yang berbeda, di antaranya di Cijawi, Padamaran, Air Sugihan, Kayu Agung, di mana kesemua tersangka ini 11 tersangka dengan motif untuk membakar untuk berkebun, satu pelaku motifnya untuk membangun perumahan dengan menghilangkan sampah-sampah ataupun bekas kayu-kayu yang ada di sekitar lahan yang akan dia bangun. Di semua desa yang di wilayahnya tertangkap pelaku pembakaran, semuanya kita mintain keterangan. Ini dimaksudkan untuk meminta keterangan apakah benar pelaku adalah orang sana, kemudian mungkin pemilik lahan ini siapa. Ini juga kita mintain kepada Kades sehingga untuk mencari terangnya bukti kepemilikan lahan di mana terjadi kebakaran. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Organ Komering Ilir ini, terutama di desa-desa, masih belum ada sertifikat hak milik tanah, sehingga keterangan kepala desa ini penting karena mereka lah yang mengeluarkan surat ketetapan hak atas tanah, sehingga dimungkinkan ada arsip di desa yang bisa kita minta untuk sebagai bahan kepemilikan siapa yang sebenarnya pemilik tanah tersebut. Untuk tahun ini karena memang sudah berlangsung, kami sambil tetap melaksanakan patroli, kemudian mensosialisasikan tetap yang dilakukan kepada warga, memberikan selebaran bahkan